penguji uji kinerja LPTK Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Asran SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Seluma, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja tahun 2024 dengan materi teks editorial, submateri menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial di kelas 12 SMK Negeri 2 Seluma. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan, kritik dan saran untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini ya kita akan mulai belajar ya. Tapi sebelum belajar jangan lupa kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, terutama alat tulis, kemudian yang tidak kalah penting lagi sarapan, karena ini pada pagi hari ya. Jadi sarapan itu penting. Jadi kalau kita tidak sarapan, gimana energi kita bisa bergerak, berjalan atau berbuat. Apalagi otak kita biasanya tidak akan berjalan kalau tidak sarapan ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pertemuan pada pagi hari ini ya, kita berdoa dulu. Silakan keluar pimpin dulu. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Ahmad Yusuf ada. Cindy, Citra, Delvi, Ega, Elvita, Ega, Alfa ya, Tia, Welly, Widya, Yose. Jadi ada 2 orang ya teman kalian yang akan masuk. Yang Alfa, kalau untuk kehadiran kalian jangan terlalu sering Alfa. Kalau memang tidak bisa masuk ya, beri kabar ke sekolah ya. Baik, hari ini ya kita akan coba membahas ya tentang teks editorial. Nah, sebelumnya ya kita sudah belajar tentang teks artikel, kemudian teks cerita sejarah dan lain sebagainya ya. Nah, pada hari ini juga ya nanti lihat apa itu teks editorial dan apa kegunaannya ya. Coba ada yang tahu kira-kira belum saya jelaskan apa itu teks editorial? Ya, siapa? Repa. Oke, silakan Repa. Teks editorial adalah sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi, individu atau seseorang terhadap sebuah isu masalah yang aktual, isu masalah yang signifikan dengan politik.
Iya, bagus ya. Nah, atau ada yang ingin menambahkan apa itu teks editorial? Kalian pernah nggak mendengar membaca teks editorial? Pernah. Di mana? Ada di koran, ada di majalah, ya ada di buletin dan lain sebagainya. Jadi teks editorial itu adalah merupakan sebuah teks ya dari individu tentang suatu fenomena yang sedang aktual. Jadi intinya itu merupakan sebuah tanggapan. Coba ini bagikan dulu buku ya. Jadi kita lihat nanti di buku. Silakan bagikan dulu. Jadi teks editorial itu adalah merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi, ya individu atau seseorang terhadap suatu masalah. Nah, jadi kita bisa menemukan teks editorial itu bisa di majalah, ya bisa di koran ataupun bisa di buletin. Ya. Nah, untuk mengapa kita harus menulis teks editorial? Ya, bahwa teks editorial itu adalah merupakan sebuah pikiran, ya, asumsi, argumen kita terhadap suatu masalah. Nah, apalagi misalnya pada saat ini kan ada masalah-masalah aktual, misalnya seperti hasil pilpres, ya, hasil pileg, ya, yang memang kita bisa mengeluarkan pendapat kita, ya, terhadap isu atau masalah tersebut. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya, kita lanjut, ya. Nah, fungsi dari teks editorial, ya, apa itu fungsinya? Nah, fungsinya sebenarnya banyak sekali ya. Teks editorial itu ada juga yang mengatakan tajuk rencana, ya, sama. Nah, fungsinya adalah, ya, menjelaskan sebuah berita, ya, dan akibatnya kepada masyarakat. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengisi latar belakang yang berhubungan dengan suatu berita. Kemudian kita lihat lagi di samping daripada itu, kita lihat ciri-ciri dari teks editorial. Ya, bagaimana ciri-ciri teks editorial? Ya, yang pertama, tema tulisannya selalu hangat. Hangat tahu maksudnya? Ya, hangat itu maksudnya terupdate, terbaru, ya, bukan apa namanya kata orang itu ya, bukan berita terdahulu. Jadi berita terupdate itu artinya terbaru. Jadi bukan berita-berita hoax, bukan berita-berita yang lama. Jadi yang pertama ciri-cirinya, temanya bertulisan, nah tulisannya selalu hangat. Kemudian bersifat sistematis. Ya, sistematis itu artinya ada sistemnya, ada caranya. Ya, kemudian, ya, merupakan sebuah gagasan atau pendapat yang sifatnya, ya, bersifat argumentasi, ya, opini atau pendapat. Nah, kemudian yang terakhir itu menarik untuk dibaca. Ya, jadi itu ada beberapa ciri-ciri dari teks editorial. Di buku bisa kalian lihat, ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Baik. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Nanti akan kita bahas, ya. Kita diskusi nanti. Kita lihat itu ada strukturnya. Seperti apa struktur teks editorial? Itu di buku ada, ya. Coba dibaca di buku, dipelajari. Ya. Nah, sambil kalian baca, coba kalian lihat, ya. Struktur yang pertama, ya, pernyataan, pendapat atau tesis, ya. Artinya pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Jadi dalam hal ini isu itu dikenalkan dulu. Nanti kita lihat contoh, ya. Contoh yang berjudul itu ada kado tahun baru, ya, dari Pertamina, ya, itu ada teksnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, strukturnya argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu adalah merupakan sebuah pendapat kita, argumen kita, opini kita terhadap isu yang kita kenalkan tadi. Misalnya ada isu apa ya, yang lagi sekarang itu terupdate itu katanya capres nomor 2 curang, ya kan? Ya. Nah, isu itu sekarang kan lagi hangat-hangatnya. Nah, bagaimana pendapat kita menanggapi isu yang demikian?
Jadi kita boleh menyampaikan argumen, boleh menyampaikan opini dan lain sebagainya. Jadi opini atau argumen kita sampaikan secara logis. Logis itu tahu? Logis itu artinya masuk akal, kemudian ilmiah. Bukan argumen kita argumen yang berupa hoak, ya. Nah, kemudian yang ketiga ciri-cirinya, pernyataan atau penegasan ulang atau pendapat, ya. Istilah itu penegasan. Penegasan di sini maksudnya, ya, simpulan, saran atau rekomendasi. Nah, jadi kita lihat nanti ada di sebuah teks, ya. Itu yang terakhir strukturnya simpulan. Simpulan dari pernyataan yang telah kita sampaikan. Coba kita lihat ya, sini akan saya sajikan sebuah video ya. Sebenarnya materi itu hampir sama ya, itu bisa juga kalian lihat. Halo, selamat keluarga. Kita sudah belajar bersama Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang editorial. Perhatikan ya. Sudah ya. Dan ya, dari video yang telah kita tonton tadi, ya, itu termasuk juga penjelasan apa itu teks editorial, kemudian ada ciri-ciri teks editorial. Nah, kemudian itu ada kaidah kebahasaan. Tahu kaidah kebahasaan? Kaidah itu aturan, ya, kemudian tata tertib dan lain sebagainya. Nah, jadi berkaitan dengan teks editorial itu ada beberapa kaidah, aturan-aturan kebahasaan dalam sebuah teks editorial. Yang pertama, ya, dia menggunakan kalimat tanya retoris. Tahu kalimat tanya retoris? Ya, kalimat tanya retoris itu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Mengapa tidak memerlukan jawaban? Ya, sebab antara yang bertanya dengan orang yang ditanya sama-sama sudah tahu jawabannya. Saya beri contoh. Mengapa kita harus sarapan setiap pagi? Kalian sudah tahu jawabannya ya. Menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu kata-kata yang apa ya, kata orang itu yang lazim digunakan. Ya, baik itu kata kerja kata bahasa Indonesia yang baku, ataupun kata-kata kerja, ataupun kata-kata yang kira-kira tidak baku. Nah, seperti sekarang itu ada kata-kata bestie misalnya, bukan kata populer. Ya, apalagi? Misalnya anak muda itu banyak ya. Apa? Iya, gamon. Ya, dan lain sebagainya banyak. Itu contoh kata-kata populer. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ya. Kata ganti penunjuk itu apa contohnya? Waktu. Iya, waktu. Misalnya kata ganti penunjuk sehabis sholat Jumat, ya, sehabis maghrib, ya, kan sudah tahu ya, waktu maghrib itu jam berapa? Nggak mungkin jam 8, ya, nggak mungkin jam 4 sore. Jadi jedanya ya. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu kata penghubung yang berkaitan dengan sebab akibat sebab, ya. Baik, untuk jelasnya kita lihat di buku ya, pada halaman judulnya Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Ya, silakan. Ya,
Dibuka halaman sekian berapa tuh? 87. Iya, judulnya kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, kita bisa sama-sama lihat ya. Ya, silakan dibaca beberapa waktu. Nah, langsung aja kita lihat ya. Nah, dari teks editorial yang berjudul kado tahun baru 2014 itu coba kita analisa. Ya, kita lihat. Nah, itu ada pengenalan isu. Ya, di pengenalan isu itu pada paragraf pertama. Nah, ini ya. Di paragraf pertama. Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang baik pada masyarakat. Ya, menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150 sampai 200.000. Nah, itulah pengenalan isu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, penyampaian pendapat dan gagasan. Coba lihat di paragraf kedua, paragraf ketiga, 4, 5, dan 6. Ya. Kemudian yang terakhir, penegasan. Penegasan itu coba lihat di paragraf ke-7. Ya. Coba ya. Oke. Nah, kemudian seterusnya kita lihat lagi kaidah kebahasaannya. Ya. Yang pertama dia menggunakan kalimat tanya retoris. Nah, lihat ya di paragraf itu contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Tidak usah dijawab. Makanya kalimat tanya itu retoris. Kalimat yang tidak usah dijawab. Loh, Pak, kenapa nggak usah dijawab? Ya, itulah uniknya kalimat tanya retoris. Biasanya dia untuk mengajak pembaca itu berpikir. Ya. Saya ambil contoh misalnya kalau di desa itu kan sering ya. Ya, masa Pak Kades nggak tahu bantuan ini dari mana? Ya kan? Atau misalnya masa kalian tidak sarapan setiap pagi? Nah, itu kira-kira ya. Nah, kenapa? Itu kalimat tanya retoris. Itu ada contohnya. Nah, kemudian menggunakan kata-kata populer. Lihat di teks itu. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Terkaget-kaget contohnya. Ya. Kemudian ada lagi pencitraan. Kemudian ada lagi misalnya menengarai. Ada terkaget-kaget, pencitraan. Pencitraan tahu? Apa arti pencitraan? Kan kata populer tuh. Kalau bahasa dusun gitu, kalau bahasa kita. Acting boleh. Cari muka boleh. Apalagi ya? Tebar pesona boleh. Apa kira-kira lagi? Sok kepedean boleh. Pakai pencitraan. Wah, gini katanya menyampaikan orasi ini. Padahal dia cuma pengen pencitraan. Dah viral, dah selesai. Apalagi di sekarang ya di TikTok, di sini video banyak segala sesuatu itu yang bisa diviralkan. Ya, sehingga namanya melambung tinggi. Ya. Kemudian yang seterusnya, ya menggunakan kata ganti penunjuk. Ya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu maksudnya berkaitan dengan kado dari Pertamina itu tadi. Ada lagi contohnya misalnya, ya. Berdasarkan sipol rapat itu, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Nah, hari Minggu kemarin itu maksudnya tanggal berapa dia menyatakan pernyataan? Kalau minggu ini berarti minggu kemarin, kira-kira apa? Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Ya. Contohnya misalnya masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Jadi sebab akibat.
akibat, sebab. Itu kausalitas itu. Ya, konjungsi atau kata penghubung atau kalimat penghubung yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Ya, ada lagi contohnya misalnya malah boleh jadi politisi yang mengkategorikan sebagai rakasi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, itu dari teks itu ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira berkaitan dengan teks editorial, mulai dari ciri-cirinya, strukturnya, ataupun kaidah kebahasaan. Silakan. Ya. Atau si Romi dulu. Gimana? Kira-kira masih ingat struktur kebahasaan? Ya, nah, struktur dari teks editorial. Ada yang masih ingat? Strukturnya kan ada 3 tadi. Coba, apa Bi? Tesis, argumentasi, penelitian ulang. Iya. Strukturnya ada 3, ya. Pertama ada tesis. Tesis itu artinya pernyataan pengenalan. Nah, pernyataan umum. Kemudian yang kedua apa, Bi? Argumentasi. Ya, argumentasi pendapat, opini kita. Dan yang terakhir penegasan pula atau revisi. Ya. Ada yang menanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada kita coba diskusi. Ya, ini ada RKPD saya berikan. Kita bagi kelompok dulu ya. Ya. Baiklah, untuk analisis yang pertama yaitu tentang struktur teks editorial tentang pengangguran makin bertambah. Untuk hasil diskusi kami yang pertama yaitu 1. Tesis. Kutipan teks pada paragraf 1 yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. yang kedua yaitu argumentasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya saingnya. Dan yang kedua, paragraf 3 yaitu adalah data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 sebanyak 4,73%. Ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Baiklah, yang kedua tentang kebahasaan teks editorial tentang pengangguran makin bertambah. Yang pertama yaitu Penggunaan kalimat retoris. Kutipan teks, apakah ada yang salah dengan paket kebijakan tersebut? Itu tercantum pada paragraf 8. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata populer seperti survive pada paragraf 3, megah-megah pada paragraf 5, dicanangkan pada paragraf 6, dan kambing hitam pada paragraf 9. Itulah hasil diskusi kami akan Ada pertanyaan dulu, silakan ya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, teman-teman, apakah
Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Ya ada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arura Utami, ketua saya Putri Khadijah dan saya Independen. Di sini kami akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial tentang pengangguran makin bertambah yang akan dibahas oleh Putri Khadijah. Kelas ini saya akan membahas tentang struktur teks editorial yang berjudul pengangguran makin bertambah. Pada paragraf pertama terdapat tesis yang berisi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Pada paragraf 2 sampai 11 berisi argumentasi. Paragraf pertama berisi percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya sadarnya. Dan paragraf 12 berisi penegasan ulang. Selain itu, realisasi belanja pemerintahan harus didorong secepat mungkin, termasuk pemerintahan. Putra, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas diskusi kami yang akan disampaikan oleh Lucia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum menganalisis, lebih baik kita tahu apa dulu struktur yang ada pada teks editorial, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, yang kami ambil dari paragraf tersebut, yang pertama tesis, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Untuk argumen, kami mengambil paragraf kedua. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Untuk argumentasi, itu memiliki banyak paragraf. Paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 itu termasuk argumentasi. Untuk penegasan ulang, kami mengambil dari paragraf ke-12, yaitu selain itu realisasi belanja pemerintahan harus didorong secepat mungkin, termasuk pemerintahan. Jadi untuk kaidah kebahasaan teks, yaitu terdiri dari penggunaan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Yang termasuk ke dalam paragraf-paragraf tersebut yang menggunakan kalimat retoris adalah apakah ada yang salah dengan paket kebijakan tersebut. Itu termasuk ke dalam paragraf ke-8. Dan untuk yang menggunakan kata-kata populer, yaitu surfis, mengap-mengap, direncanakan, kambing hitam, itu ada di masing-masing paragraf dan silakan dibacakan sendiri. Dan untuk menggunakan kata ganti, yaitu kami ambil dari paragraf 1. Karena itu pemerintahan di bawah kepemimpinan merujuk pada peristiwa. Dan juga kami ambil dari paragraf 3, data-data BPS ini harus dijadikan acuan merujuk pada suatu hal. Nah, untuk yang menggunakan konjungsi kausalitas, kami mengambil dari paragraf 3 juga, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Mungkin ada dari kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan ya, ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Misalnya, mengapa kalian menjadikan paragraf itu sebagai paragraf dasar, sebagai kalimat tanya retoris? Nah, kira-kira alasannya apa? Silakan. Ya, kelompok ini silakan. Rahmat, ada mau tanyakan? Repa. Oke, silakan. Cindy. Mengapa kalian menggunakan kata kambing hitam sebagai kata-kata populer? Mengapa? Kalian menggunakan alasan bukan? Ya, yang pertama yang kami katakan, sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kaidah dan juga struktur. Nah, mengapa alasan kami memilih kambing hitam sebagai penggunaan kata-kata populer? Karena kambing hitam
saya kira ya tadi kelompok-kelompok sudah maju dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 ya. Nah, dan dari penyajian presentasi kalian saya lihat tadi memang beberapa hal yang perlu kita lihat ulang ya berkaitan dengan teks ya yang telah kita baca. Nah, di situ bisa kita lihat kembali ya. Teksnya berjudul apa judulnya Pak? Pengangguran makin bertambah. Ya, pengangguran makin bertambah. Nah, dari teks itu tadi ya kita menganalisa. Ya, yang pertama ya itu ada beberapa ya struktur. Ya, kita lihat struktur dari teks editorial yang kita baca. Nah, misalnya yang pertama yang bisa kita simpulkan kembali ya strukturnya. Kita lihat dulu. Yang pertama ada tesis. Apa itu tesis? Tesis tadi kan itu merupakan sebuah pernyataan umum. Nah, bisa kita lihat dari hasil diskusi. Jadi yang kurang tepat bisa menyesuaikan. Yang pertama bisa kita lihat di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Nah, kenapa itu dikatakan tesis? Sebab itu merupakan sebuah pengenalan isu, ya, atau pernyataan umum. Nah, kemudian yang kedua kita lihat lagi strukturnya argumentasi. Apa itu argumentasi? Pendapat, opini, dan lain sebagainya. Nah, dari teks editorial yang kita baca itu banyak sekali opini, argumen yang bisa kita temukan, ya. Seperti yang kalian sampaikan tadi, ya, itu sudah pas. Salah satunya kita lihat kembali ya, itu ada di paragraf kelima misalnya. Ya, disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang ini sedang megap-megap. Nah, yang terakhir itu ada penegasan ulang. Ya, selain itu realisasi, ya, itu harus didorong secepat mungkin. Jadi penegasan ulang itu merupakan sebuah kesimpulan. Ya, nah kemudian yang terakhir kita lihat itu ada struktur kebahasaan. Ada misalnya penggunaan kalimat tanya retoris dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Tidak? Ya, baik kalau tidak, ya untuk mengingat-ingat lagi, coba Licia kira-kira materi yang kita pelajari hari ini apa kira tentang apa? Ya. Mbak, bisa disimpulkan kira-kira tentang apa? Atau yang lain boleh membantu ya? Iya, tentang teks editorial. Di dalam teks editorial ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Tesis, argumentasi, dan ulang. Nah, kemudian ada unsur kebahasaannya, atau kaidah kebahasaannya. Coba Pak, masih ingat? Iya. Kira-kira apa tadi? Penggunaan kalimat retoris. Iya. Menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata-kata menggunakan fungsi. Iya. Baik ya. Jadi untuk hari ini, ya, saya kira cukup. Tadi sudah kita simpulkan, kemudian kita sudah mengingat-ingat lagi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain, ya. Misalnya nanti kita akan coba melihat itu ada tentang novel. Jadi nanti silakan kalian baca-baca lagi apa itu novel, kemudian struktur novel dan lain sebagainya. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri?